Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Rabu 13 Oktober 2021, Rabu biasa pekan yang ke-28. Bacaan untuk renungan kali ini akan saya ambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Dari perikop ini saya mengambil tema Allah tidak mengendaki kemunafikan. Sahabat Rema yang terkasih, perikop kitab suci tadi menceritakan tentang Yesus yang mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yesus sangat keras mengecam mereka. Berulang kali Yesus mengatakan, "Celakalah engkau, orang-orang Farisi, dan celakalah engkau, ahli-ahli Taurat." Yang menjadi pertanyaan bagi kita dan menjadi refleksi bagi kita adalah mengapa Yesus sampai mengecam orang Farisi dan ahli Taurat sedemikian kerasnya? Apa yang sudah mereka lakukan? Apa yang salah dengan hidup mereka? Untuk menjawab ini, mari kita terlebih dahulu melihat konteks pada zaman Yesus, terutama dalam kehidupan sosial dan keagamaan pada waktu itu. Pada zaman Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok orang yang terpandang. Mereka dianggap sebagai pemimpin atau figur pemimpin dalam kehidupan keagamaan. Orang Farisi misalkan, mereka adalah kelompok orang yang sangat ketat ingin menjaga tradisi keagamaan bangsa Yahudi, terutama yang berkaitan dengan hari Sabat dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Mereka percaya bahwa dengan menjalankan tradisi keagamaan secara ketat, mereka akan menggapai atau mencapai jalan kekudusan, jalan yang dikehendaki oleh Allah agar dijalankan oleh umat manusia. Sedangkan ahli Taurat adalah orang yang paham betul isi kitab Taurat yang selama ini menjadi pedoman bagi kehidupan umat Israel. Bagi mereka, jalan kekudusan bisa dicapai dengan menjalankan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Kalau kita lihat sebetulnya niat mereka itu baik. Tetapi dalam perkembangannya mereka jatuh pada kesombongan dan kemunafikan. Nah, dua hal inilah yang sebetulnya dikritik oleh Tuhan. Mereka menjadi orang yang sombong karena merasa diri sebagai orang yang paling benar. Merasa diri sebagai orang yang paham soal tata cara kehidupan beragama. Merasa diri sebagai orang yang paling suci, sementara yang lain dianggap sebagai orang yang berdosa, dianggap sebagai orang yang tidak baik. Mereka juga bersikap munafik, karena apa yang seharusnya bisa menjadi teladan bagi umat Israel tidak bisa mereka jalankan. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka hanya mencari keuntungan diri mereka dalam kedok kehidupan beragama. Ini yang Yesus kritik terhadap mereka. Apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, sikap-sikap yang seperti inilah yang sebetulnya dikritik oleh Tuhan karena mereka tidak mengerti hakikat dari kehidupan beragama. Ini dalam pandangan Tuhan. Dalam pandangan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hanya mementingkan hal yang tampak luar, atau hanya mementingkan kehidupan mereka sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain. Bagi Yesus, kehidupan beragama justru seharusnya mendekatkan pada Tuhan dan sesama, bukan malah menjadi beban bagi kehidupan bersama. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini dengan aturan-aturan keagamaan yang mereka buat itu menjadi beban bagi orang lain. Tetapi mereka sendiri tidak menjalankan itu juga, maka mereka dikatakan sebagai orang yang
munafik. Dari sinilah kita belajar soal bagaimana menghayati kehidupan beragama secara benar. Hakikat dalam kehidupan beragama perlu kita tangkap. Kita tidak hanya mementingkan hal-hal yang tampak luar. Seolah-olah yang tampak luar itu begitu indah, begitu agung, tetapi hakikat terdalam dalam kehidupan beragama tidak kita pahami. Nah, Yesus menghendaki kita untuk memahami hakikat dalam kehidupan beragama, yakni keadilan, cinta kasih, semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan sesama kita. Semoga rahmat Allah membantu kita untuk itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.